Yang keenam, Saudari Lili Apriati Paulina Legimai. Apakah jawabmu? Ya, saya percaya dan berjanji. Yang berikut, Saudari Ranti Nova. Apakah jawabmu? Ya, saya percaya dan berjanji. Yang berikut, Saudari Marlen Pakaisal. Apakah jawabmu? Ya, saya berjanji. Dekan. 9. Apakah jawabmu Saudari Yoseba Malaka? Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati. Yang berikut, Saudari Tamar Lasa. Apakah jawabmu? Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati. Yang berikut, Saudara Yesaya Malaka. Apakah jawabmu? Yang berikut, Saudara Nande Adrian Laulan. Apakah jawabmu? Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati. Yang berikut, Saudara Junior Immanuel Samai. Apakah jawabmu? Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati. Yang berikut, Saudara Bigeriona Edwin Maupa. Apakah jawabmu? Ya, percaya dan berjanji dengan segenap hati. Yang berikut, Saudara Mus Valentianus Maupa. Apakah jawabmu? Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati. Yang berikut, Saudara Henok Maupa. Apakah jawabmu? Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati. Yang berikut, Saudara Storge Deo Laulang. Apakah jawabmu? Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati. Yang terakhir, Saudari Maria Maugian. Apakah jawabmu? Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati. Tuhan mendengarkan pengakuan dan janji saudara-saudari. Berdasarkan perjanjian Allah yang dimeteraikan padamu oleh baptisan dan mendengar pengakuanmu, maka kami akan meneguhkan kamu selaku anggota Sidi Gereja Protestan di Indonesia dalam Gereja Masih Injil di Timur dan meluaskan kamu turut memuliakan perjamuan kudus. Kita melakukan Kidung Jemaat nomor 33 pada bait yang ketiga. Teman-teman disilakan untuk berlutut. Suaramu kudengar memanggil diriku dan seterusnya. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Murah, di hadapan hadirat-Mu kami membawa anak-anak yang kami kasihi ini, dan Engkau yang telah berkenan memanggil mereka untuk menjadi umat kepunyaan-Mu sebagai orang yang telah dewasa di dalam persekutuan berjemaat. Mereka telah berlutut dan memohon kiranya
Engkau berkenan tinggal bersama-sama dengan mereka, sesuai dengan pengakuan dan janji mereka di hadapan-Mu, untuk setia kepadamu. Biarlah mereka bertambah teguh dalam iman dan percaya kepadamu, sehingga di dalam suka dan duka Tuhan memakai mereka secara luar biasa, baik dalam relasi dengan sesama dan juga dengan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan kuatkan iman percaya mereka, komitmen mereka untuk sungguh-sungguh setia di hadapan-Mu. Kiranya Engkau berkenan mendengarkan dan memberkati. Kami memohon kepadamu, biarlah mereka beralas dan berakar di dalam kasih-Mu, supaya mereka mengerti berapa tinggi dan dalamnya kasih-Mu melebihi segala akal manusia. Karena itu sambutlah dan berkatilah mereka ini ya Bapa. Amin. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau siang malam, pagi dan petang. Kasih-Nya yang kuat melindungi engkau, dan oleh damai sejahtera engkau bertambah-tambah di dalam iman kepada Kristus Yesus. Amin. Kita melakukan ujian yang sama dari Kidung Jemaat nomor 33. Kidung Jemaat nomor 33, bait yang ke-4 dan bait yang ke-5. Kepada anggota sidi yang sudah dikabis, mohon kau berprestasi. Saudara-saudara dipersilakan berdiri. Teman-teman bisa pakai masker. Saya harap untuk bisa menghadap ke jemaat. Silakan. 1, 2, 3. Untuk kepentingan dokumentasi, Bapak seksi dokumentasi bisa mendokumentasi. Di hadapan Tuhan dan jemaatnya, saya memperhadapkan anggota sidi yang baru sejumlah 19 orang. Kepada Bapak Mama semua, kami mohon untuk bisa menyambut saudara-saudari kita ini dalam persekutuan orang percaya dan bersama-sama melaksanakan pekerjaan bagi pelayanan Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja dan pemilik pelayanan itu. Kita menyanyi, bisa kasih turun masker kembali, Kidung Jemaat 369B. Untuk anggota sidi yang baru menyanyi khusus tanpa diiringi organ. Kidung Jemaat 369B, ya Yesus ku berjanji setia padamu, dan seterusnya. Organ tidak usah saja. Ya Yesus ku berjanji setia padamu, dan seterusnya. Ya Yesus ku berjanji setia padamu, ku pinta kau selalu
ingatkan untuk Bapak Mama bisa kawal mereka. Kalau tidak datang gereja, tidak datang ibadah, Bapak Mama tugas untuk ingatkan mereka. Terima kasih kepada saudara-saudari. Mohon untuk dipersilakan kembali menghadap ke mimbar. Kita melanjutkan dengan melakukan Kidung Jemaat nomor 375. Kidung Jemaat 375 sambil anak-anak ini memberikan dan keluarga bisa memberikan naskah. Kidung Jemaat 375, saya mau ikuti. Ada satu poin yang terlupakan, saya mohon maaf untuk minta kesediaan kita mendengarkan pengakuan dan janji dari salah seorang anak yang terlewatkan dalam bacaan tadi, tidak mengurangi makna peneguhan siang hari ini kepada anak kekasih kita
atas nama Karel Audi Pasa. Saya akan tanyakan janjinya, apakah jawabmu di hadapan Tuhan dan jemaatnya? Tuhan mendengarkan pengakuan dan janjimu sebagai anggota SIDI yang sudah ditalis siang ini. Terima kasih, dan kepada saudara-saudari yang sudah ditalis, tolong untuk tetap teguh dalam komitmen iman yang sudah diperkatakan di hadapan Tuhan dan jemaat. Berjanji di hadapan Tuhan bukan sebuah formalitas, sehingga apa yang teman-teman sudah ucapkan itu akan dibuktikan setelah kembali ke dalam tugas dan tanggung jawab sehari-hari. Terima kasih, Tuhan memberkati, dan selamat bergabung bersama dengan seluruh jemaat dewasa dalam persekutuan berjemaat di Jemaat Betel Kata. Saya persilahkan 19 anggota SIDI ini untuk duduk kembali. Kita melanjutkan dengan persiapan perjamuan kudus. Buat mama, kita akan masuk dalam persiapan diri. Jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, sebagaimana telah disampaikan kepada kita bahwa pada besok kita akan merayakan perjamuan kudus, maka marilah kita mempersiapkan diri kita agar perjamuan yang akan dirayakan menjadi berkat bagi kita dan menguatkan iman kita. Maka perlu kita masing-masing memeriksa diri sebelum mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan kita Yesus Kristus dengan menimbang dalam hati hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, hendaklah kita menyadari akan dosa dan kesesatan kita dan merendahkan diri di hadapan Allah dan mencari kelepasan dari Allah saja. Yang kedua, hendaklah kita bertanya pada diri sendiri, apakah kita percaya bahwa dosa kita telah diampuni oleh Kristus Yesus yang disalibkan, mati dan dikuburkan dan telah bangkit itu. Yang ketiga, kita memeriksa diri, apakah kita berkehendak untuk menyatakan syukur yang benar kepada Allah dan ingin hidup sebagai anak-anak yang dikasihi Allah dan dalam seluruh hidup kita, dan kita mau mengasihi sesama kita dengan tulus hati. Yang berikut, penolakan dan penerimaan. Setiap orang yang merasa demikian dalam hatinya akan diterima Allah karena anugerahnya serta diperkenankan untuk turut merayakan perjamuan dari anaknya Yesus Kristus. Tetapi yang tidak merasa demikian dalam hatinya, dinasihatkan Allah agar jangan merayakan perjamuan kudus. Nasihat ini ditujukan kepada yang mencela firman Allah serta sakramen-sakramen, menyembah berhala dan patung-patung, memuja orang-orang yang telah meninggal, malaikat atau makhluk lain, yang percaya kepada kekuatan rahasia, yang bersumpah palsu, yang menimbulkan perpecahan dan pendurhakaan di dalam gereja dan jemaat Tuhan, yang membenci sesamanya serta tidak mengenal Allah. Selama semuanya itu masih hidup dalam dosa, mereka haruslah menahan dirinya dari persekutuan di dalam Kristus melalui perjamuan kudus. Saudara-saudara dalam Yesus Kristus, semuanya ini diperhadapkan kepada kita, agar kita sungguh-sungguh menyadari kehidupan kita sebagai anak-anak Allah. Sebab kalau kita merayakan perjamuan kudus, bukan oleh karena kita sempurna, melainkan Tuhan kita Yesus Kristus telah menebus dan mengampuni dosa kita. Yang berikut, pertanyaan dan pengakuan. Semua anggota SIDI yang hendak merayakan perjamuan kudus pada hari esok, saya persilakan berdiri untuk menjawab di hadapan Allah pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah dengan segenap hati saudara-saudara percaya bahwa pengajaran yang benar dan sempurna tentang kasih dan anugerah Allah yang dinyatakan kepada kita tercantum dalam Alkitab PL dan PB? Apakah jawabmu? Ya, saya percaya dengan segenap hati. Yang kedua, apakah dengan segenap hati saudara-saudara percaya bahwa oleh karena dosa kita telah kehilangan kemuliaan Allah serta patut dihukum oleh Allah, dan oleh karena itu kita tidak layak di hadapan Allah? Apakah jawabmu? Ya, saya percaya dengan segenap hati. Yang ketiga, apakah dengan segenap hati saudara-saudari percaya bahwa hanya oleh kasih dan anugerahnya Tuhan Allah telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yang tubuhnya dipecahkan dan darahnya ditumpahkan untuk pengampunan segala dosa kita? Apakah jawabmu? Ya, saya percaya dengan segenap hati. Yang terakhir, apakah saudara-saudari dengan hati yang tulus berjanji melakukan kewajiban yang dipercayakan Allah kepadamu, yang dimeteraikan oleh baptisan dan akan tetap setia oleh kuasa roh pada pengakuan terhadap hidup dengan imanmu,
di dalam kasih yang benar dalam persekutuan dengan sesama manusia. Supaya dengan demikian saudara-saudari tetap menyatakan syukur yang benar kepada Allah oleh anugerahnya. Apakah jawabmu? Ya, saya percaya dengan segenap hati. Kita melakukan pujian dari Kidung Jemaat nomor 376 bait 1 dan seterusnya sambil kita memberikan persembahan kita. Ikuti kau saja Tuhan jalan damai bagiku dan seterusnya. Yeah.
persiapkan NKB nomor 181A akan kita nyanyikan dalam persembahan kita pada Tuhan. Sebagai jawaban atas anugerah Allah yang kita terima dalam kehidupan kita, marilah kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, padamu di saat pagi yang indah ini Tuhan, kami umat-Mu telah berada di hadirat-Mu. Ini kami akan memberikan korban dan persembahan yang kami bawa pada saat pagi ini, baik itu kolekte, perpuluhan, natsar, puluh hasil, terutama diri kami yang kami bawa pada saat ini. Tuhan yang memberkati ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, persembahan yang hidup itu, kami telah berdoa kepada Bapa dalam kerajaan surga. Amin. Untuk mengantarkan korban dan persembahan kita, marilah kita puji Tuhan di dalam NKB nomor 181 bait pertama dan seterusnya. Tuhan ambil hidupku. Memujimu selamanya.
Bapak jemaat Tuhan, mari kita siap hati sebelum kita berdoa. Yang mau keluar mencekana, saya mohon untuk sekarang ini yang keluar memang. Kalau tidak ada, berarti kita semua telah siap untuk menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa, pencipta dan pemelihara kehidupan, kami bersyukur kepadamu atas kehidupan yang Engkau anugerahkan kepada kami. Secara khusus Engkau boleh menyertai kehidupan kami selama seminggu lamanya. Kami beraktivitas dan dalam setiap pergumulan kami secara pribadi, kami boleh bertemu dengan suka dan duka, dan Tuhan menuntun kami dalam persekutuan kami pagi hari ini. Kami bersyukur karena penyertaan Tuhan selalu baru setiap pagi. Rahmat-Mu senantiasa kami rasakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di pagi hari ini kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau berkenan menyertai pergumulan jemaat-Mu di tempat ini. 19 anak-anak Tuhan yang telah ditabis menjadi anggota CD baru dalam jemaat ini memperkaya jumlah, tetapi lebih dari itu adalah mereka semakin memperkuat barisan anggota jemaat yang telah dewasa dalam iman kepada Kristus. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa pengakuan ikrar iman yang mereka nyatakan kepada Tuhan, tentu Tuhan telah mendengarkan, dan biarlah mereka Achilles Laulei yang bertemu dengan ulang tahun ke-7. Tuhan memberkati anakmu bersama-sama dengan orang tua yang mempunyai tanggung jawab untuk merawat dan membesarkan. Biarlah mereka diberikan kemampuan untuk tidak saja melengkapi kebutuhan secara fisik, hanya menuju ke masa depan yang baik. Tuhan senantiasa memberkati kehidupan dan pergumulan bersama-sama dengan orang tua. Terima kasih Tuhan, kami ingin berdoa bagi persekutuan dalam jemaat ini. Tuhan memberkati satuan majelis jemaat, Ibu Pendeta sebagai ketua majelis jemaat, teman-teman majelis jemaat, penatua diaken, bahkan juga poster, unit-unit pembantu pelayanan, badan pembantu pelayanan. Tuhan memberkati mereka di dalam keseharian mereka menjalankan tanggung jawab pelayanan dalam jemaat ini. Juga bagi seluruh jemaat yang senantiasa mendukung dalam pergumulan bersama, Engkau memberkati mereka, dan biarlah mereka boleh bertumbuh dalam pengenalan yang baik akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa bagi bangsa dan negara kami, bagi dunia secara khusus yang sedang dilanda dengan pandemi COVID-19. Kami berdoa kepadamu, Engkau berkuasa untuk segala sesuatu yang terjadi dalam dunia ini. Karena Engkaulah pencipta langit dan bumi. Maka ketika dunia sedang dilanda oleh virus ini, kami juga terus-menerus berada dalam sebuah refleksi untuk bertanya, apakah ini murka Tuhan, atau apakah ini adalah kehendak atau segala sesuatu yang dilakukan dengan kendali manusia. Kami berdoa kepadamu Tuhan, berkenan Engkau berkuasa, bahkan atas kematian sekalipun Engkau berkuasa untuk mengaruniakan kebangkitan. Maka di dalam menghadapi keadaan yang dialami oleh seantero dunia ini, kami berdoa Tuhan berkuasa untuk menolong kami menghadapi kenyataan ini. Kami percaya kepadamu, Engkau berkuasa untuk menolong para peneliti, para ahli, sehingga mereka oleh hikmat-Mu mereka dapat menemukan vaksin untuk mengatasi penyebaran virus ini. Sebelum vaksin ini ditemukan, kami juga dengan hikmat-Mu oleh pemerintah, kami diajak untuk terus hidup dalam panduan yang benar, yaitu dengan menjaga diri kami sesuai dengan protokol kesehatan yang ada. Kami berdoa kepadamu Tuhan, memberkati semua yang berdaya upaya untuk mengatasi penyebaran dari virus ini, khususnya baik di wilayah ini maupun yang lebih luas dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. Tuhan juga memberkati pemimpin-pemimpin kami yang dengan berbagai kebijakan berupaya mendatangkan damai sejahtera di tengah-tengah keadaan yang tidak sejahtera ini ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan terus memberkati.
presiden dan wakil presiden, gubernur, bupati, camat, bahkan sampai kelurahan, desa-desa, RT RW, dusun. Tuhan memberkati. Mereka adalah alat di tangan-Mu untuk mendatangkan damai sejahtera. Maka biarlah dengan segala kebijaksanaan dan hikmat Engkau perlengkapi mereka untuk dapat mengupayakan damai sejahtera itu secara jujur dan benar bagi kami sebagai masyarakat, sebagai warga. Terima kasih ya Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi pelayanan penyebaran Injil yang dilakukan oleh seantero pelayan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa untuk Dewan Gereja sedunia. Kami berdoa untuk Persekutuan Gereja se-Indonesia, Gereja Masih Injil di Timur, baik dalam lingkup sinode, klasis, dan jemaat. Berkati kami semua ya Tuhan, sehingga apa yang menjadi pesan untuk kami sampaikan secara baik, dan itu boleh memperkuat dan memberikan pertumbuhan bagi iman jemaat yang di tengah-tengah menghadapi berbagai keadaan yang tidak statis ini atau tidak mendatangkan sejahtera ini. Mereka tetap kuat di dalam menghadapi segala tentangan dan hambatan yang dihadapi. Terima kasih Tuhan memberkati kami, khususnya secara khusus dalam klasis Alor Tengah Selatan ini. Tuhan memberkati kami semua yang dipilih dan dipakai sebagai alat di tangan-Mu. Kami hanya sebagai alat. Lebih dari itu Tuhan berkuasa dengan segala hikmat-Mu. Engkau berkenan menyertai kami, baik sebagai majelis klasis harian, majelis klasis yang ada di tiap jemaat, bahkan majelis jemaat sebagai basis pelayanan. Tuhan memberkati kami semua. Karuniakan kepada kami hikmat-Mu untuk tidak bekerja dengan mengutamakan keinginan, kehendak diri dan pribadi kami masing-masing, tetapi kami bekerja berdasarkan motivasi yang benar, karena kecintaan kami terhadap pelayanan. Kami mesti terus memberi diri untuk belajar dari Sang Guru yang hidup, yaitu Yesus Kristus sendiri. Terima kasih ya Tuhan. Tolong kami semua, khususnya dalam seluruh jemaat-jemaat di klasis ini, agar kami memiliki kesehatan di dalam membangun dan menata pekerjaan Tuhan yang berjalan di dalam lingkup klasis Alor Tengah Selatan ini. Kami mohon juga Tuhan memberkati umat-Mu yang ada di jemaat Betel Katang ini, dengan segala pergumulan mereka. Secara pribadi mereka membawa di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati. Tuhan menjawab doa-doa mereka. Yang sedang bergumul dengan sakit penyakit, Tuhan berikan kekuatan dan kesembuhan. Yang sedang bergumul dengan masalah secara pribadi, antara suami, antara istri, antara anak-anak, orang tua, bahkan relasi dengan tetangga, sesama, dan kawan, Tuhan kami mohon pemulihan Engkau kerjakan bagi mereka. Jika mereka belum mampu mengobati luka-luka hati mereka, Tuhan berkuasa untuk mengobati hati mereka yang terluka akibat relasi yang kurang baik dengan suami, dengan istri, dan sesama. Dan juga biarlah Tuhan pulihkan mereka, sehingga mereka tidak menjadi pribadi yang membawa luka karena terluka, tetapi mereka bisa mengobati luka hati mereka, bahkan juga bisa mengobati luka dengan sesama. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi mereka yang sedang bergumul dengan pendidikan, bagi anak-anak yang sedang ada dalam bangku pendidikan TK, PAUD, SD, SMP, SMA, sampai bangku kuliah. Kami percaya bahwa mereka lah generasi yang akan meneruskan kepemimpinan dalam jemaat dan masyarakat. Pakai mereka sebagai alat di tangan, sehingga kami sebagai orang tua, air mata kami yang menetes jatuh ke bumi, menjadi sebuah harapan dan kerinduan, agar anak-anak kami bertanggung jawab penuh dengan pergumulan orang tua. Mereka tidak kembali dengan kesia-siaan dan kehampaan, tapi mereka kembali dengan kesuksesan dan keberhasilan. Kami sebagai orang tua cukup dengan menikmati keberhasilan. Itu telah mengobati perjuangan kami yang terus berlelah-lelah untuk masa depan anak-anak kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami ingin berdoa bagi orang tua yang terus menaruh pengharapan kepada anak-anak mereka, baik yang ada dalam bangku pendidikan, bahkan yang sedang bergumul dengan pekerjaan, sedang berupaya dengan pekerjaan mereka di tengah-tengah keadaan kesulitan karena perekonomian. Tuhan memberkati mereka, sehingga mereka senantiasa menemukan jalan keluar yang Engkau berikan bagi mereka. Kami berdoa bagi mereka yang sedang bergumul untuk jodoh mereka, masa depan mereka. Kami berdoa Tuhan, biarlah semua tidak kami cari dengan keinginan daging, kehendak dan nafsu kami sebagai manusia,
tapi semua berasal dari pemberian Tuhan. Karena itu kami meletakkan segala keinginan, harapan, dan cita-cita kami tidak dengan keinginan kami, tapi dengan melandaskan semuanya pada kehendak Tuhan. Dan Tuhanlah yang menentukan masa depan yang terbaik bagi kami masing-masing yang sedang bergumul dengan segala pergumulan yang kami telah nyatakan kepadamu secara diam-diam. Tuhan memberkati pekerjaan kami di sawah, di ladang, di kebun, di mamar, di sekolah, di kantor, di pasar, di jalan. Tiap kami diberikan potensi, sekecil apapun potensi yang Tuhan berikan. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami bisa menjadi berkat bagi orang lain. Jangan dengan kehadiran kami menjadi kutuk yang mencemari kehidupan persekutuan. Tapi justru dengan kehadiran kami, dimanapun kami berada, orang melihat bahwa terang Kristus bercahaya dalam diri kami. Dan kami bisa menjadi sumber kesaksian bagi dunia di mana kami berada. Khususnya bagi 19 anak kasih kami. Mereka ini masih muda, masih gamang dengan berbagai keadaan yang ada. Dalam mengambil keputusan, dalam menentukan pilihan, Tuhan menolong mereka supaya mereka menjadi pribadi yang bijaksana. Mereka tidak melalaikan kasih karunia Tuhan yang telah memanggil mereka untuk dikuduskan pada hari ini. Mereka bisa pakai hidup mereka yang terbatas, tubuh, daging, dan jiwa mereka, biarlah mengalami pemulihan. Dan mereka bisa menjaga kesucian hati, pribadi, dan diri mereka. Komitmen dan ikrar yang telah mereka nyatakan kepada Tuhan, biarlah itu dipertanggungjawabkan dalam kesiapan mereka untuk mengikut Tuhan setiap saat. Jadikanlah mereka sebagai teladan yang baik di tengah-tengah dunia yang penuh dengan berbagai godaan ini. Mereka bisa menjadi pemuda dan pemudi yang menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan berjemaat di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan syukur kami kepada-Mu. Berkati seluruh pergumulan jemaat Tuhan di tempat ini. Tak lupa kami berdoa bagi Ibu Pendeta yang sudah mengambil masa cuti untuk menanti persalinan. Engkau memberkati buah kandungan yang sedang digumulkan untuk proses persalinannya. Kami percaya bahwa di tempat ini Engkau mengaruniakan kepada hamba-Mu dan dalam keluarga karunia kehidupan di dalam rahimnya. Maka Engkau berkenan juga membawa dan Engkau berkenan menolong sehingga semua proses persalinan dapat dijalani dengan baik. Suami dan anak serta keluarga, orang tua yang selalu menopang, mendukung, bahkan seluruh jemaat Tuhan yang baik dalam siang maupun malam, pagi dan petang, berdoa bagi pelayan-pelayan Tuhan yang dengan tulus mencintai pekerjaan Tuhan. Engkau berkenan memberkati mereka masing-masing. Khususnya bagi Ibu Pendeta, kami percaya Tuhan memberikan kekuatan baginya sehingga dalam menghadapi semuanya secara fisik dan jasmani, meskipun dalam kelemahan, tetapi Tuhan memperkaya dengan kekuatan, dengan daya dan tenaga yang ekstra bagi hamba-Mu. Dan seluruh pihak yang akan menangani secara khusus medis, kami berdoa Tuhan memberkati. Sebab di tengah-tengah ancaman COVID-19, berbagai kekhawatiran kami telah taruh dalam hati kami. Namun kami percaya dalam tangan Tuhan. Tidak ada sesuatu pun yang mustahil, karena Tuhan berkuasa atas segalanya. Demikian segala pergumulan yang ingin kami sampaikan kepadamu. Kami percaya bahwa kami tidak pulang dengan kesia-siaan, namun kami pulang dengan berkat dan rahmat yang Tuhan sudah taruh dalam hati kami. Kuduskan diri kami masing-masing, supaya perkataan yang kami perkatakan menjadi berkat bagi sesama kami. Tingkah laku kami menjadi berkat, menjadi teladan di tengah-tengah dunia ini. Dalam nama Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.